Pasangan atlet panjat tebing Nesti Stella Iriani Pedai dan Teti Ragil Anang meraih medali emas di nomor lead mix yang digelar di venue South Climbing Timika, Papua. Dalam pertandingan tersebut, keduanya mengumpulkan total poin kualifikasi 5,77 dan total poin 1,73, diikuti oleh pasangan dari Bali dan Jawa Timur di tempat kedua dan ketiga. Nesti Stella Iriani Pedai lahir di Warironi, Kepulauan Yapen 8 Oktober 2002 dan kini berjuluk Spider Girl dari Papua. Hal ini karena di usianya yang masih sangat muda, bakat dan potensinya sudah sangat menonjol, padahal ia baru mulai akrab dengan papan climbing pada tahun 2019 lalu. Nesti menjadi anak asli Papua pertama yang mendapatkan medali emas untuk kontingen Papua dalam PON 20 tahun 2021. Sementara itu, Teti Ragil Anang lahir di Sragen 27 Agustus tahun 1988. Ia berprofesi sebagai anggota kepolisian berpangkat Brigadir Polisi yang kini bertugas di Samapta Polres Jayapura Kota. Brigadir Ragil mulai terjun ke olahraga panjat tebing sejak tahun 2004 dan pada kejuaraan nasional tahun 2019 lalu ia berhasil mendapatkan juara kedua. Barulah setelah itu ia mulai fokus mempersiapkan diri mengikuti PON 20 yang digelar di Papua. Atlet Papua cabang olahraga panjat tebing sendiri menyumbangkan 3 emas, 1 perak dan 1 perunggu. 1 medali emas diperoleh dari nomor perorangan dan 2 medali emas lainnya dari nomor bergu. Salam olahraga. Kami dari bidang humas dan media kontingen Papua dalam program dialog Papua menuju jejak prestasi. Di samping saya telah hadir atlet kebanggaan kita, panjat tebing dan di kategori lead mix peraih medali emas. Ada yang pertama adalah Teti Ragil Anang Effendi, apa kabar? Baik. Dan yang kedua adalah Nesti Stella Iriani Pedai. Apa kabar Nesti? Baik. Oke, nanti kita lanjut berbincang-bincang ya. Jadi ada beberapa yang kita akan bahas. Nah, pertama adalah bagaimana sih perasaan dari Teti sendiri, dari Nesti sendiri yang telah mendapatkan medali emas dan otomatis sangat membanggakan dan mengharumkan nama Papua ini. Silahkan Teti. Perasaan saya sangat senang dan sangat membanggakan untuk saya, dan ini impian saya pada event kompetisi PON ini. PON 2021 ini. Oke, dari Nesti sendiri? Kalau saya sangat senang bisa bergabung di cabur panjat tebing, bisa meraih prestasi saya. Saya juga senang bertemu dengan teman-teman saya yang sangat baik, seru. Oke, nah selain untuk meraih medali emas ini pastinya tidak semudah yang kita bayangkan. Nah dalam latihan dan persiapan pasti ada perjuangan. Nah dari perjuangan selama latihan dan berapa lama sih latihan di dalam cabur panjat tebing ini? Kalau untuk persiapan PON ini, persiapan kita 2 tahun. Jadi kita 2 tahun. Kebetulan ada mundur ya? Iya, kebetulan ada mundur setahun, jadinya 2 tahun gitu. Lalu untuk perjuangan ya, saya merasa sangat berat juga perjuangan di situ gitu. Dari Nesti? Kalau saya sudah 2 tahun latihan, saya awalnya mulai 2019. 2019 berarti itu masih baru ya? Iya. Dan sangat luar biasa sudah mendapat prestasi. Nah dari latihan itu pasti ada hal-hal yang paling sulit. Dari Nesti sendiri apa sih latihan yang paling sulit di dalam panjat tebing ini? Kalau saya di persiapan umumnya karena banyak endurance-nya, endurance boulder, speed, lead, itu sangat berat menurut saya. Iya, tetapi intinya hasil dari medali emas ini gitu ya, dari perjuangan yang paling sulit itu. Dari Teti sendiri? Kalau menurut saya yang paling berat ya sama di persiapan umum, karena di situ lebih ke peningkatan power, fisik. Jadi setiap hari ya itu yang kita lakuin gitu, yang membuat saya rasa ini berat kayak gitu. Intinya itulah yang paling berat menjadi suka duka ya. Iya. Menjadi atlet cabur panjat tebing pastinya ada yang memotivasi, ada yang menjadikan salah satu figur untuk menjadi inspirasi.
dari Teti dan Nesti, kira-kira siapa yang menjadi motivasi dan inspirasi tersebut? Untuk motivasi yang besar untuk saya itu yaitu dari keluarga, motivasi dari keluarga, dan untuk inspirasi tentunya dari senior-senior kebanggaan saya. Senior-senior yang juga dari Panjat Tebing ini. Iya. Ya? Dari Nesti? Dari saya termotivasi dari keluarga, kedua orang tua saya. Kalau saya dari Mbak Arya Susanti, saya termotivasi juga karena dia salah satu atlet Indonesia yang memecahkan rekor dunia. Oke, itu menjadi inspirasi. Ya, menjadi gitu inspirasi. Berarti menjadi inspirasi suatu Wonder Woman gitu. Iya. Nah, dari sudah kita bahas tentang motivasi dan inspirasi. Nah, pastinya untuk berlatih itu pasti tidak jauh dari hal ketertarikan dari cabur panjat tebing ini. Yang menjadi hal menarik dari cabur ini sampai memutuskan untuk menjadi atlet panjat tebing itu apa? Kalau saya memang dari dulu sudah suka manjat. Manjat-manjat pohon gitu pohon. Ya? Jadi berarti yang dari kecil gitu dari ya? kecil udah macam menjadi hobi. Jadi dari hobi, kesukaan juga. Dari kecil akhirnya membuahkan hasil prestasi. Luar biasa buat Nesti. Dari Teti sendiri? Yang membuat saya tertarik pada cabur ini yaitu yang pertama itu hobi. Terus yang kedua, saya lebih tertarik lagi dengan jalur-jalur baru yang disiapkan untuk atlet dan harus diselesaikan juga gitu. Itu yang menjadi tantangan buat saya. Berarti Nesti dan Teti selain daripada memang ketertarikan memang menjadi satu tantangan di panjat tebing ini gitu ya. Karena tantangan itu akhirnya tertarik gitu ya. Oke, terus ini pastinya bukan turnamen yang pertama untuk Teti dan Nesti. Nah, turnamen yang paling berkesan dan prestasi yang diraih pada turnamen yang berkesan itu apa? Turnamen pertama yang saya ikuti kejuaraan tingkat sejawa di Universitas Merdeka Madiun. Saya pelajar peringkat 1 dan umum peringkat 4, itu kategori lead. Terus untuk kompetisi yang berkesan buat saya yaitu Kejurnas TNI Polri 2019 di Bandung. Saya merasa bangga karena di situ saya salah satu peserta dari kepolisian dan mendapatkan hasil podium peringkat kedua gitu. Nesti sendiri masih muda banget. Nah, disambung kembali dari ininya turnamen yang berkesan dan prestasinya. Kalau saya turnamen yang berkesan di Bogor 2020, itu saya pertama kali menjadi juara 1 umum buat speed putri. Buat speed putri ya. Selain daripada itu adalah turnamen yang pertama kali yang diikutin dari Nesti dan Teti itu di mana? Kalau saya turnamen pertama kali saya ikut di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya. Itu yang pertama ya. Iya. Tahun berapa itu? 2019. 2019. Berarti sebelum corona ya? Iya. Nah, itu kira-kira ada prestasi yang diraih Nesti sendiri? Waktu itu masih awal baru pertama latihan jadi belum. Oke, tapi menjadi suatu pengalaman luar biasa gitu ya. Iya. Kalau dari Teti sendiri, turnamen yang pertama? Turnamen pertama kali itu di Unmer tadi, yang sejawa itu, yang saya peringkat itu yang 1, pertama ya? Yang pertama. Dan itu berkesan juga tentunya. Iya, tentunya. Oke, nah pastinya sudah menjalani suka duka sebagai atlet panjat tebing, yang menjadi dukungan keluarga ke Nesti dan Teti itu seperti apa? Dukungan dari keluarga, terutama anak dan istri saya tentunya, mereka sangat mendukung karena ya mungkin ini pilihan saya seperti itu. Dukungan doa itu ya luar biasa dari anak istri saya dan juga kedua orang tua saya gitu. Oke, dari Nesti? Kalau dari saya, dukungan orang tua buat saya sangat luar biasa besarnya. Doa-doanya juga yang membuat saya sampai sekarang bisa mendapatkan prestasi gini ya. Oke. Nah,
Ini kan dari Teti dan Nesti pastinya masih kalangan milenials gitu kan, yang kita tahu sendiri adalah pasti seumuran kalian, anak-anak muda kalian pasti kan pada saat waktu senggang atau weekend pasti mereka mengisi waktu dengan bersosialisasi, bergaul dengan teman-teman. Nah, selain daripada itu sendiri, kalian adalah atlet yang memang kebetulan waktunya akan terbatas, baik itu di asramakan maupun pelatihan. Nah, kira-kira apa sih yang kalian rasain pada saat teman-teman saya kok pada ini sementara saya sendiri harus latihan, harus diasramakan. Kira-kira perasaannya Teti sendiri di dalam kompetisi ini apakah menjadi masalah atau ada hal-hal yang ini? Untuk saya pribadi itu tidak menjadi masalah buat saya gitu, karena sebenarnya ya rasa ingin itu pasti ada, cuman ini kan pilihan saya, jadi saya harus konsisten dengan pilihan saya ini gitu. Berarti konsisten dengan pilihan ya, iya, jadi atlet. Kalau Nesti sendiri, apalagi Nesti ini kan boleh dikatakan sangat sangat muda banget. Kalau saya ingin, cuma dengan begini saya bisa membanggakan orang tua dan dapat membantu orang tua juga lewat begini. Ya, berarti lebih kepada cita-cita yang diraih gitu ya. Iya. Oke. Selain daripada itu, saya secara pribadi juga sangat bangga melihat kalungan emas kalian. Nah, kira-kira untuk siapa dipersembahkan untuk medali emas ini? Dari Nesti duluan. Kalau dari saya mempersembahkan medali emas ini buat kedua orang tua saya dan kepada Papua. Oke. Ada lagi? Oke. Dilanjutkan oleh Mas Teti. Medali emas ini saya persembahkan yang utama itu untuk Papua, dan selanjutnya untuk instansi Polri saya, selanjutnya untuk anak istri saya dan kedua orang tua saya. Oke. Selain daripada medali yang diraih pastinya ada bonus. Nah, bonus itu dipersembahkan untuk siapa sih? Bisa dibagi ininya ya, informasi. Kalau terkait bonus itu dari awal memang saya berencana lebih ke rumah gitu, membeli rumah, membangun rumah gitu. Untuk anak istri. Iya, gitu ya? Betul. Amin. Amin, amin. Untuk Nesti sendiri? Kalau saya juga dari bonus itu membantu kedua orang tua saya untuk memperbaiki rumah. Amin. Semoga semakin diberkahi dan diberkati ya. Nah, untuk ini harapan dan rencana ke depan dari Nesti sendiri, apalagi masih semuda ini, kira-kira apa? Harapan saya demi untuk banyak generasi muda, mungkin di pencap-pencap atau di kabupaten-kabupaten mungkin ada media latihan, mungkin untuk biar kita generasi baru ini banyak berprestasi untuk Papua. Iya, amin. Dari Mas Teti? Harapan saya tidak jauh beda dengan harapannya Nesti, bahwa di setiap pencap-pencap semoga saja ada sarana prasarana untuk kita berlatih lagi dan menciptakan bibit-bibit baru di pada cabur panjat tebing ini sehingga dapat berprestasi dan mengharumkan nama Papua. Artinya kalian sebagai generasi muda Papua telah meraih medali emas yang sangat mengharumkan dan membanggakan nama Papua di dalam PON 20 di tahun 2021 ini. Kebetulan kita sebagai tuan rumah di PON 20 ini. Nah, dari Nesti dan Teti, boleh membagikan motivasi untuk para pemuda atau generasi muda Papua lainnya bagaimana bisa berprestasi dan membanggakan nama Papua ini. Silahkan dari Mas Teti duluan. Marilah kita lebih semangat lagi, mengejar terus prestasi dan tentunya membanggakan nama Papua. Tetap semangat, tetap mengharumkan nama Papua, membanggakan Papua dengan prestasi-prestasi baru. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali emas cabur panjat tebing, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan pelatih dan pengurus dari panjat tebing. Demikian, terima kasih. Salam olahraga.